Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Jumardi dari kelas 23 1C. Program studi saya yaitu manajemen. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas tentang materi tentang Pancasila sebagai paradigma kehidupan dalam bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Pengertian paradigma. Paradigma adalah kumpulan tata nilai yang membentuk pola pikir seseorang sebagai titik talak pandangan sehingga akan membentuk citra subjektif seseorang mengenai realita dan akhirnya akan menentukan bagaimana seseorang menanggapi realita itu. B. Pancasila sebagai paradigma pembangunan. Pancasila sebagai paradigma pembangunan artinya Pancasila berisi anggapan-anggapan dasar yang merupakan kerangka yang berfungsi sebagai acuan pedoman dalam perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, dan pemanfaatan hasil-hasil pembangunan nasional. Pancasila paradigma pembangunan meliputi 1. Pancasila paradigma pengembangan iptek. Pancasila memberikan dasar-dasar nilai bagi pengembangan iptek sebagai hasil kebudayaan manusia, yaitu harus didasarkan pada moral, ketuhanan, dan kemanusiaan yang adil dan beradab. Yang kedua adalah Pancasila sebagai paradigma pembangunan Poleksos Bunhankam. Hakikat manusia merupakan sumber nilai bagi pengembangan Poleksos Bunhankam. Pembangunan hakikatnya membangun manusia secara lengkap, secara utuh, meliputi seluruh unsur hakikat manusia, monopolurasi atau dengan kata lain, membangun martabat manusia. C. Pancasila sebagai paradigma reformasi. Pancasila sebagai paradigma reformasi adalah di mana apabila terjadi suatu perubahan ke depannya, maka asumsi-asumsi dasar atau nilai-nilai yang mendukung perubahan tersebut haruslah selalu berdasarkan pada Pancasila. Pancasila sebagai paradigma reformasi meliputi 1. Gerakan reformasi. Munculnya gerakan reformasi merupakan tanda menuju Indonesia baru dengan tatanan baru, agenda reformasi yang disuarakan mahasiswa. Kepercayaan terhadap Presiden Soeharto semakin berkurang yang menimbulkan aksi mahasiswa. Timbulnya tragedi Semanggi pada 12 Mei 1998 yang menelan korban. Yang kedua adalah Pancasila sebagai paradigma reformasi hukum. Reformasi hukum tidak boleh dilakukan secara spekulatif, melainkan harus bersumber dari sumber hukum tertinggi, yaitu Pancasila. Jadi Pancasila sebagai paradigma reformasi hukum artinya bahwa Pancasila sebagai cara pandang, sebagai sumber nilai perubahan, sekaligus sebagai cita-cita hukum. Yang ketiga adalah Pancasila sebagai paradigma reformasi politik. Pancasila sebagai paradigma reformasi politik merujuk pada peran dasar negara Indonesia dalam mengubah sistem politiknya. Ini mencerminkan upaya untuk menerapkan prinsip-prinsip Pancasila sebagai pedoman utama dalam merumuskan kebijakan politik dan memperbaiki tata kelolaan pemerintahan untuk mencapai tujuan. 4 adalah Pancasila sebagai paradigma reformasi ekonomi. Pancasila sebagai paradigma reformasi ekonomi mengacu pada penerapan nilai-nilai Pancasila sebagai dasar untuk merumuskan kebijakan ekonomi yang adil, berkelanjutan, dan berkeadilan sosial. Hal ini mencakup upaya untuk mengurangi kesenjangan ekonomi, mempromosikan keadilan distribusi. D. Aktualisasi Pancasila. Aktualisasi Pancasila merujuk pada implementasi nyata dan konkret dari nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Aktualisasi Pancasila bertujuan untuk menciptakan tatanan masyarakat yang adil, demokratis, dan berkeadilan sosial sesuai dengan falsafah dasar negara Indonesia. Tridharma Perguruan Tinggi Pancasila. Tridharma perguruan tinggi mengacu pada konsep di mana perguruan tinggi atau lembaga pendidikan tinggi menunjukkan komitmen dalam memberikan kontribusi yang nyata kepada masyarakat di sekitarnya. Tridharma perguruan tinggi ada 3 poin, yaitu 1. Pendidikan dan pengajaran, 2. Penelitian dan pengembangan, 3. Pengabdian kepada masyarakat. 1. Pendidikan dan pengajaran. Pendidikan adalah proses penyampaian pengetahuan, keterampilan, dan nilai-nilai kepada individu melalui berbagai metode dan media. Pengajaran adalah tindakan atau proses memberikan pengajaran atau instruksi kepada siswa atau peserta didik dalam lingkungan pendidikan. 2. Penelitian dan pengembangan. Penelitian dan pengembangan adalah kegiatan sistematis yang dilakukan untuk meningkatkan pengetahuan dan menciptakan inovasi baru. Tujuan penelitian adalah mendapatkan pemahaman yang lebih dalam tentang suatu konsep atau fenomena, sedangkan pembangunan bertujuan mengaplikasikan pengetahuan tersebut dalam kehidupan nyata untuk menciptakan nilai tambah.
3. Pengabdian kepada masyarakat. Pengabdian kepada masyarakat adalah upaya yang dilakukan oleh individu atau kelompok untuk memberikan kontribusi positif kepada masyarakat. Pengabdian kepada masyarakat dapat dilakukan melalui berbagai cara, seperti program sosial, pendidikan masyarakat, bantuan kesehatan, dan proyek-proyek pembangunan lokal. Budaya akademik. Budaya akademik mengacu pada norma, nilai praktik, dan tradisi yang berkembang di dalam lingkungan pendidikan tinggi dan akademik. Ini mencakup cara-cara berpikir, berperilaku, dan berinteraksi yang menjadi bagian dari kehidupan akademik di universitas atau lembaga pendidikan tinggi. Aspek-aspek budaya akademik mencakup semangat penelitian, pembelajaran, pengembangan ilmu pengetahuan, dan penghargaan terhadap pemikiran kritis. Selain itu, di etika akademik seperti kejujuran, integrasi, dan penghargaan terhadap karya interaksi juga merupakan bagian penting dari budaya akademik.